الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna mujahaa fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mudi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walaka syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daripada pelajaran di dalam kitab Fathul Ilah karya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di malam hari ini kita masih di pembahasan tentang sholat wajib yang dilaksanakan di saat kita dalam keadaan safar atau kita berstatus sebagai musafir. Yang mana yang sudah kita pelajari bahwasanya bagi seorang musafir itu dibolehkan untuknya satu mengqashar salat, yaitu menjadikan salat wajib yang pada mulanya rakaatnya itu 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Kemudian selain musafir itu boleh untuk mengqashar sholat, dia juga dibolehkan untuk menjamak, yang mana jamak sholat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jamak takdim dan yang kedua adalah jamak ta'khir. Untuk jamak takdim itu alhamdulillah sudah kita bahas, yang mana selain sebab jamak takdim itu adalah sebab safar, juga salah satu penyebab daripada jamak takdim adalah disebabkan karena adanya hujan, dengan syarat-syarat ketentuan yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Kemudian menurut pendapat Imam Nawawi, ini mohon diperhatikan. Menurut pendapat Imam Nawawi, selain jamak takdim itu disebabkan karena safar, karena adanya hujan, beliau berpendapat boleh seseorang untuk menjamak dengan jamak takdim di saat alasan penyebabnya adalah karena sakit. Jadi ini pendapat bukan pendapat Imam Syafi'i,
tetapi pendapat Imam Nawawi. Yang mana pendapat Imam Nawawi ini, beliau bermadhab Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Nawawi adalah madhab Syafi'i. Akan tetapi beliau punya fatwa, beliau punya pendapat sendiri untuk jamaah takdim selain alasan safar, selain alasan hujan, juga bisa dijadikan sebagai alasan adalah di saat seorang yang wajib sholat itu dalam keadaan sakit. Nah, kemudian di sini kalau kita bertanya, Ustadz mana yang mu'tamad? Maka jawabannya mu'tamadnya madhab Imam Syafi'i tidak kate alasan untuk menjamak takdim karena alasan sakit. Tapi pendapat Imam Nawawi ini boleh untuk dipakai khususnya kalau yang sakit itu adalah orang yang sudah sangat tua. Wong tua nian nak berjalan ke kamar mandi untuk istinja dan ngembek banyu wudu di setiap waktu sholat itu susah. Gara-gara tuonyo dia susah, plus ditambah dengan sakit. Jadi kalau dia tua kemudian ditambah dengan sakit yang diderita, maka bakal menyulitkan dia untuk bersuci setiap datangnya waktu sholat. Maka untuk keadaan wong tua seperti ini, boleh dionyo langsung jamak takdim. Cuma jamak takdim, tidak boleh dikosor. Cuma jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Jadi misal kalau ada nenek, kalau kita nyebut nenek, maka maksud dari kalimat nenek itu adalah ibu seorang perempuan yang sudah lanjut usia. Bukan nenek kita. Kalau nenek kita, yang dimaksud dari nenek kita ni artinya wong tua dari wong tuanya kita. Kadang-kadang wong tua dari wong tuanya kita belum tua nian. Karena wong tua kita belum tua. Paham tak maksud ana? Jadi nenek di sini ni bukan nenek secara nasab. Kalau nenek secara nasab yaitu nenek atau kakek secara nasab yaitu wong tua dari wong tuanya kita. Kadang-kadang wong tua dari wong tuanya kita itu belum tua. Kenapa dia belum tua? Karena wong tuanya kita dewek belum tua. Kenapa wong tua kita belum tua? Karena mereka pengantennya waktu masih muda nian. Umur 20 tahun atau 25 tahun lah penganten. Ibu umur 14. Ibu umur 16. Ibu umur 17. Akhirnya punya anak cepat. Gara-gara ibu ni punya anak cepat masih muda, maka otomatis wong tuanya ibu punya cucung cepat. Padahal ibunya ibu belum terlalu tua. Nah, ini maksud daripada nenek atau kakek secara nasab. Tapi yang ana sebut contoh nenek di sini maksudnya nenek secara umum. Kita kalau nyebut nenek itu artinya perempuan yang umurnya sudah tua. Dia sakit pula. Kemudian nak ke kamar mandi untuk istinja, bebersih, lalu disuruh berwudu. Setiap datang waktu sholat, berjalan susah Ustaz, kami ni nak bangkit dari kasur alang kesagonyo. Boleh tak kami untuk jamak? Boleh. Kalau dia dalam keadaan tua dan dalam keadaan sakit, boleh. Caronyo jamak takdim. Jamak takdim. Jadi zuhur habis solat zuhur dia solat asar, maghrib habis solat maghrib dia solat isya. Jamaknya cuma jamak takdim. Tidak boleh kosor. Kemudian boleh juga kalau misalnya dionyo itu ibarat kata ada sebagian daripada nenek-nenek atau kakek-kakek
yang milih sholatnya di ujung waktu. Misalnya sholat zuhurnya mepet waktu asar, jadi habis sholat zuhur masuk waktu asar langsung sholat asar boleh. Atau sholat maghribnya di ujung waktu maghrib, supaya habis sholat maghrib langsung sholat isya boleh-boleh memang itu. Ngembek yang pertama di awal waktu zuhur langsung sholat, habis salam dari sholat zuhur 4 rakaat dia langsung sholat asar, jamak takdim boleh. Bolehnya ini menurut pendapat siapa tadi? Imam Nawawi. Imam Nawawi mana ini nih? Bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi yang lahirnya di Nawa atau di daerah Irak, di daerah Rusia. Sekarang daerah Rusia, bukan Imam Nawawi yang nisbatnya ke Banten. Nah, ini apa sebagai ilmu tambahan. Jadi ingatkan, jamak takdim itu menurut mazhab Syafi'i itu 2 alasannya. 1 sebab musafir, 2 sebab hujan. Tapi kalau menurut Imam Nawawi ada tambahan, yaitu disebabkan karena sakit. Naam. Kemudian di sini dijelaskan wa fi jam'i takhir. Untuk jamak takhir disyaratkan niyatut takhiri, berniat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat, yang mana niat tersebut dilintaskan atau dipasang di dalam hati qabla khuruji waktil ula, sebelum keluarnya daripada waktu solat yang pertama. Apa maksud solat yang pertama? Jamak ini kan artinya menggabungkan 2 solat di dalam satu waktu. Solat zuhur gabung dengan asar, solat maghrib gabung dengan solat isya. Kalau jamak takdim, asar kita lakukan di waktu zuhur, isya kita lakukan di waktu maghrib, itu takdim. Kalau jamak takhir, pas waktu zuhur kita tidak solat zuhur, pelaksanaan zuhurnya di waktu asar. Pas sholat maghrib, waktu maghrib kita tidak sholat maghrib. Kapan sholat maghrib? Kita geser di waktu sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Nah, syarat supaya bisa geser-geser, kalau bahasa caturnya tuh keren, supaya kita bisa menggeser-geser waktu ini. Kalau untuk jamak takhir, maka di waktu sholat yang pertama. Apa sholat yang pertama? Sholat zuhur dengan sholat maghrib. Misalnya kita nak jamak takhir sholat zuhur, waktu zuhur dikumandangkan azan zuhur, misalnya jam 12. Maka dari jam 12 sampai jam 3, misal azan asar jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3, itu di antara waktu ini kita kan wajib untuk sholat. Cuma gara-gara kita niatkan untuk takhir, maka kita tidak sholat. Nah, supaya tidak dikenakan hukum dosa ninggalkan sholat, maka harus pakai niat. Namanya niat jamak takhir dalam keadaan musafir. Tapi jangan lepas di Palembang. Lagi Palembang misalnya lagi lemak nyantai di kamar kan, lagi hujan pulak lesu nak ambil banyu wuduk, takhir bela. Oi, ini pembahasan lagi musafir. Lagi musafir pembahasannya. Jadi misalnya pas kita lagi di pucuk pesawat, atau kita lagi di pucuk kereta, atau kita lagi di pucuk mobil, masuk waktu zuhur atau masuk waktu maghrib, nak sholat nanggungnya itu ngapo? Nanggung karena tempat yang kita sekarang ada di perjalanan ini tidak lemak untuk dijadikan tempat sholat. Misalnya di hutan, atau di sana masjidnya lebih bersih dan seterusnya. Apa alasannya terserah. Yang penting dalam keadaan musafir, maka supaya kita tidak dikategorikan di waktu zuhur atau di waktu maghrib
orang yang meninggalkan sholat, maka kita wajib untuk memasang niat, namanya niat jamak takhir. Tinggal ngomong di jawati, aku nak sholat zuhur di waktu asar jamak takhir. Ngomong memang itu, ngomong baik dalam hati pas di waktu zuhur, tidak perlu sholat, tidak perlu punya wudu. Kenapa kita tidak perlu banyu wudu? Karena bukan nak sholat. Kita nak sholat zuhurnya di waktu asar. Caranya mana masang niatnya? Langsung kita mejem ke mata. Nah, bernapas sambil kita niatkan, aku nak sholat zuhur di waktu asar. Jamak takhir. Atau aku nak sholat maghrib di waktu isya. Nah, niat ini hukumnya wajib. Niat ini hukumnya wajib untuk dipasang. Untuk apa dipasang? Supaya kita tidak dikategorikan wong yang ninggalkan sholat di waktu sholat yang kita sholatnya geser di waktu selanjutnya. Kira-kira paham tak? Nyambung tak? Jadi beda antara jamak takdim sama jamak takhir. Kalau jamak takdim niatnya harus di dalam sholat. Tapi kalau jamak takhir niatnya di luar sholat. Memang lagi tidak sholat. Kalau jamak takdim kita sholat zuhur, Allahu Akbar. Lagi sholat zuhur kita masang niat, habis ini aku nak jamak takdim asar. Niat mah itu di dalam sholat. Kalau kita jamak takdim maghrib sama isya, pas sholat maghrib di waktu maghrib, Allahu Akbar. Lagi sholat maghrib kita ngomong juga hati, habis ini aku nak sholat isya jamak takdim. Niat jamak takdim adonyo di dalam sholat. Tapi kalau jamak takhir bukan di dalam sholat, tapi di waktu sholat. Di waktu sholat zuhur niatlah kita nak jamak takhir asar. Di waktu sholat maghrib niatlah kita nak jamak takhir sholat maghrib. Nah ini apa namanya penting untuk kita ingat. Ustaz, aku ni baru tahu malam inilah. Ternyata kalau nak jamak takhir itu harus ada niat di waktu sholat zuhur atau di waktu sholat maghrib. Mak mana Ustaz? Oh, kalau kita tidak niat jamak takhir, maka satu kita berdosa. Walaupun kita sholat zuhur setelahnya di waktu asar, walaupun, dan sholat zuhurnya kita itu dikategorikan sholat kodok, bukan sholat ada. Kalau jamak takhir beda. Ketika kita niat di waktu zuhur atau di waktu maghrib, maka satu kita tidak berdosa, tidak dikategorikan wong yang ninggalkan sholat. Di waktu zuhur seharusnya kita sholat zuhur, kita tidak sholat zuhur, tidak berdosa. Kenapa? Karena memang kita masang niat untuk takhir, tidak berdosa. Tapi kalau tidak niat berdosa. Kemudian nomor 2, sholat zuhur yang kita lakukan di waktu asar atau sholat maghrib yang kita lakukan di waktu isya, itu hukumnya sholat adaan, bukan sholat kodoan. Kenapa adaan Ustaz? Kan waktunya sudah keluar. Waktu sholat zuhur sudah selesai, waktu sholat maghrib sudah selesai. Ini tetap sholat adaan. Kenapa sholat adaan? Karena ini waktu namanya waktu darurat. Darurat safar. Kalau waktu normal memang begitu masuk waktu asar, waktu zuhur habis. Begitu masuk waktu isya, waktu maghrib habis. Itu kalau normal. Tapi gara-gara darurat musafir, waktunya jadi panjang. Waktu sholat zuhur sampai keluarnya waktu asar. Waktu sholat maghrib sampai keluarnya waktu isya. Gara-gara musafir. Nah, gara-gara inilah di saat kita jamak takhir, sholat zuhurnya sholat adaan, sholat maghribnya juga sholat adaan. Meskipun kita kerjakan normalnya di waktu isya atau di waktu asar. Kira-kira faham? Faham insya Allah. Jadi wajib niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Nah kemudian, Ustadz kalau misalnya aku tidak berniat, lalu mak mana sholat zuhurnya aku? Sholat zuhurnya kan jadi kodoan.
Maka kapan pelaksanaannya semakin cepat semakin bagus. Dia sholatnya di waktu asar langsung. Apakah dia nyebut jamak takhir? Tidak perlu. Lo kenapa? Karena sudah kodoan. Dan sama kalau pas kita sholat jamak takhir, diniatkan jamak takhir, pas sholat zuhurnya tidak perlu kita niat lagi usolli fardhu zuhri jamak takhirin ma'al asri, tidak perlu. Langsung berniat usolli fardhu zuhri qasron lillahi ta'ala atau arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Nah, ini masalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah baqa'u safarihi ila akhiris tsaniyati, yaitu disyaratkan bagi orang yang ingin menjamak takhir adalah safarnya itu masih tetap berlaku sampai selesainya daripada salam dari sholat yang kedua. Sholat yang kedua, kalau jamak takdim wajib zuhur dulu baru asar. Jamak takdim wajib maghrib dulu baru isya. Tapi kalau jamak takhir bebas, boleh zuhur dulu, boleh asar, boleh maghrib dulu, boleh isya. Nah, misalnya kita zuhur dulu baru asar, jamak takhir. Syarat yang kedua, sampai salamnya sholat asar, safarnya masih berlaku. Kalau kita sholat isya dulu baru maghrib, sampai salam maghrib, safarnya kita masih ada. Ini gambarannya seperti kemarin. Kalau kita sholatnya di pucuk kapal, di pucuk kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Nah, jadi kita sholat di pucuk kapal misalnya. Sholat di pucuk kapal waktu takbiratul ihram, sholat maghrib masih di luar Palembang. Kemudian begitu salam masih di luar Palembang dari salam maghrib. Waktu takbiratul ihram sholat isya masih di luar Palembang. Salam dari sholat isya masih di luar Palembang. Jamak takhirnya sah. Meskipun setelah itu langsung masuk wilayah Palembang, sah, tidak perlu dikodok. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah sholat, lagi tengah sholat isya, tiba-tiba dionyo itu belum selesai sholat, sudah masuk wilayah Palembang, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sholatnya otomatis menjadi sholat kodok. Nah ini gambarannya. Ana di pucuk kapal tadi itu, nah misal pas maghribnya masih di luar Palembang, tiba-tiba pas di tengah sholat isya sudah masuk wilayah Palembang, maka otomatis sholat maghrib tadi menjadi sholat kodok. Sholat maghrib tadi menjadi sholat kodok. Kenapa jadi sholat kodok? Karena sudah tidak pacak lagi jamak takhir. Nah, ini kalau dia sudah masuk di wilayah kota tempat dia tinggal, meskipun kalau sekarang ini sulit untuk terjadi. Nah, kemudian banyak pertanyaan masalah Ustadz, sampai kapan kami dibolehkan untuk jamak dan qashar kalau dalam status musafir? Ini pertanyaan. Kalau kita musafir boleh jamak, boleh qashar, baik jamak takdim atau jamak takhir. Sampai kapan boleh qashar, boleh jamak takhir, boleh jamak takdim? Kan jamak sama qashar itu kalau kita musafir. Musafir itu kalau keluar dari batasan tempat kita tinggal. Dan tempat yang dituju itu minimal 82 kilometer. Misal wong Palembang di Jakarta. Di Jakarta dia musafir. Nah, sampai kapan dia boleh jamak dan qashar? Katanya ulama, maksimalnya adalah 4 hari safar murni.
4 hari safar murni. Apa maksud murni? Murni itu artinya 4 hari tidak dihitung hari yang di situ dia masuk dan hari yang di situ dia keluar. Misal, hari ini hari Rebu. Ana berjalan malam ini ke Jakarta. Sekarang ini nyampi Jakarta gara-gara ada tol, maka cepat. Kira-kira 9 sampai 10 jam sudah nyampi. Dengan tol tadi itu nah. Naik kapal cepat pula cuma sejam. Jam 9 subuh sudah masuk ke mana ke Jakarta. Hari pertama masuk ke Jakarta itu tidak dianggap, jangan dihitung. Maka kapan masuknya? Masuk Jakarta hari Kamis. Besok ini kan hari Kamis kan, malam Kamis. Berarti besok tuh hari Kamis. Hari Kamis tidak dihitung. Mulai dihitung 1 harinya maghrib hari Kamis malam Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kemudian kalau dia belum balik, Selasa masih di Jakarta, Selasa ini dia tidak boleh lagi jamak sama kosor. Kenapa? Karena sudah 4 hari di tempat yang di situ dia statusnya musafir. Jadi maksimalnya 4 hari yang sehat. Hari di situ di mana dia nyampe atau masuk ke kota tempat yang dia tuju belum dianggap. Itu juga hari keluar. Misal dia berangkat hari Rabu malam Kamis, keluarnya hari Senin. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 6 hari. Apakah yang 4 hari ini boleh jamak kosor? Boleh. Kan 6 hari Ustaz. 6 hari memang 6 hari. Tapi hari Rabu tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena hari dia masuk. Hari terakhir tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena hari keluar dia balik. Nah ini apa kalau masalah hari maksimal berapa kali atau berapa hari dia boleh jamak sama kosor. Kecuali misal ana di Jakarta 4 hari. Besok nyampe hari Kamis belum dihitung. Dihitung hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah Senin ini kan harusnya maksimal kan. Tidak boleh lagi jamak setelah hari Senin malam Selasa tidak boleh lagi. Nah ana selama di Jakarta keliling, pindah-pindah. Kadang-kadang di Jakarta Utara, besoknya di Jakarta Barat, besoknya di Jakarta Selatan, besoknya di Jakarta Timur, pindah-pindah, muter-muter, tidak mantap di sikok tempat. Maka itu setiap dia masuk di tempat yang berbeda, hitungan musafirnya balik 0 lagi. Misal, ana nyampe hari Kamis pagi. Di sana ana ada menghadiri acara, misal acara akad nikah. Kemudian besoknya malamnya ana pindah ke Jakarta Selatan misal. Yang acara tadi Jakarta Timur, pindah ke Jakarta Selatan. Begitu nyampe Jakarta Selatan, balik 0 lagi safarnya. Kalau dia pindah-pindah. Tapi kalau mantep di situlah tidak keluar. Kalau bahasa Palembangnya tuh bekubek di sikok tempat, di sikok kecamatan, maka dia tetap dianggap musafir ke satu tempat, maka maksimalnya cuma 4 hari. Ini masalah berapa kali atau berapa hari dia boleh maksimal menjamak. Jawabannya maksimalnya 4 hari murni. 4 hari murni. Kemudian kadang-kadang kita punya gawian ini tidak pacak ditentukan Ustaz. Aku targetnya gawi ini 2 hari selesai. Tidak tahunya pas nyampe di Jakarta panjang ceritanya. Urusannya jadi jadi nambah 4 hari. Aku nyangko 4 hari selesai, jadi nambah 6 hari. Aku nyangko. Nah, kalau dia mantep bekubek di sikok tempat, gawiannya tidak kelar-kelar gara-gara ada alasan-alasan lain, maka maksimal ada tambahan dari syariat sampai 18 hari boleh untuk menjamak dan boleh untuk mengkosor. Ini tambahan daripada masalah status musafir. Jadi kalau sudah 4 hari murni tidak boleh jamak lagi kecuali kalau dia pindah-pindah. Nah, kemudian di sini beliau Al Habib Muhammad membahas sedikit tentang solat
syiddatil khauf. Ada solat yang namanya solat syiddatil khauf, yaitu di dalam kondisi gawat darurat. Bukan darurat tapi gawat darurat. Ada solat khauf, solat darurat. Ada namanya solat syiddatul khauf. Solat syiddatul khauf itu artinya gawat darurat. Jadi daruratnya nian. Bukan darurat tapi darurat nian. Kalau sholat syiddatil khauf di sini disebutkan wa fi syiddatil khauf yusalluna kama amkan, maka dia boleh untuk melaksanakan sholat kaifa amkan, bagaimanapun caranya. Rukbanan, baik dalam keadaan berkendara, au musyatan ataupun berjalan kaki. Sholat syiddatul khauf itu apa? Ananjuk tahu dulu biar tergambar. Ada solat khauf, ada solat syiddatul khauf. Solat khauf, solat yang dilaksanakan dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang ini belum perang, tapi kondisinya kondisi perang. Namanya solat khauf. Kalau solatnya masih khauf, maka wajib ngadep kiblat, wajib ruku, wajib sujud sempurna dan seterusnya, sama seperti solat biasa. Cuma ada cara B yang berbeda. Cara berjamaahnya. Tapi kalau untuk rukuk dan sujudnya menghadap kiblatnya wajib dilaksanakan seperti biasa. Nah, kalau solat syiddatul khauf, perangnya sudah terjadi, lagi perang, lagi ngawak pedang, lagi ngawak senjata, musuh di depan mata, berhadapan sama musuh. Nah, tetap wajib solat. Coba bayangkan, mak mano pentingnya solat. Meskipun dalam keadaan genting, meskipun dalam keadaan kondisi gawat darurat perang, tetap wajib pelaksanaan solat. Mak mano nak solat Ustaz? Kan kita ni berhadapan sama musuh. Yusalluna kama amkan. Solatnya pelaksanaannya sebisa mungkin. Mak mana kau bisanya gawe ke? Lagi ngayunkan pedang. Lagi ngayun pedang, dia maca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergerak Ustaz, batal tak? Tidak batal. Berjalan dia sambil berjalan. Kan berjalan kan batal. Tidak ngadep kiblat, batal. Iyo, kalau normal, kalau dalam tidak normal seperti ini sah, tidak batal. Oh, dia ngayun ke pedang, naik kuda. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak batal. Meskipun dia bergerak banyak dan tidak ngadep kiblat. Yang membatalkan solat cuma siko. Kalau dalam solat syiddatul khauf cuma sikok yang membatalkan, yaitu kalau dia berteriak, kalau dia nyebut selain daripada bacaan solat batal. Kenapa batal? Kalau bergerak tak batal, kalau ngomong batal. Itu nak musuh belakang kau, batal dia solatnya. Batal. Kenapa? Karena katanya ulama, di dalam pertarungan, di saat kita ini menjadi sosok yang tidak banyak ngomong, itu adalah musuh yang ditakuti oleh orang lain. Jadi kalau kita bergoco misal, kalau kita bergoco, bukan nak nyuruh kamu bergoco, bukan. Bergoco tak boleh sesama muslim. Ini contohnya lagi perang. Ada kita lagi bertarung, musuh kita tu nyingok kita pendiam, itu dia takut. Dibandingkan kalau kita ngomong, mana kau? Sini, tak takutan kau. Nah, wong yang banyak omong itu biasanya penakut, pengecut. Jadi kalau misalnya kita dikeroyok, ini kata wong ahli silat, karate dan seterusnya, pendekar-pendekar itu, kalau misalnya kita 1 lawan 5, mana dulu yang kita dulukan untuk kita hadapi? Kata guru-guru karate, silat, bela diri, carilah wong yang dionyo itu pendiam. Dionyo diem bena. Itulah yang kita hadapi dulu. Kenapa? Karena dia diem itu menunjukkan dia ini bahaya. Nah, makanya di dalam solat syiddatul khauf, kalau teriakan itu membatalkan solat, maju, batal solatnya. Kenapa batal? Menunjukkan itu menurunkan daripada mental. Berbeda kalau bacaan solat. Nah, ini Jadi gerakan tidak batal ke solat. Kemudian tidak menghadap kiblat tidak batal ke solat. Kalau solatnya syiddatul khauf dalam keadaan genting peperangan. Rukbanan au musyatan, dia naik kuda
ataupun dia berjalan kaki. Wa adwan, atau dia dalam keadaan berlari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Rokoknya iman, rokoknya tidak rokok. Kalau dia rokok dulu, untal kenya pedang, nah semlewong langsung. Langsung baik lemak musuh nak ngabisinya. Jadi tetap sholat berjalan seperti biasa bacaannya. Adapun rukuk sujudnya cukup pakai imaan. Imaan tuh pakai isyarat mata. Seakan-akan dionyo sholat rukuk atau sholat sujud. Imak maki mata jangan nunduk. Kalau nunduk tidak kejiwaan musuh lah juga kan. Naam. Sawaun kanal khawfu fi qitalin. Sama hukumnya. Boleh sholat sebisa mungkin semampu dirinya disebabkan karena keadaan darurat qital peperangan au ala ma'sumin min nahwi sabu'in atau termasuk daripada sholat syiddatul khauf apa dia pas kita lagi dikejar oleh hewan buas. Ini gambaran, salah satu gambaran. Lagi berjalan, tiba-tiba ada singo ngejar. Singonian, bukan singo-singoan. Singonian. Misalnya tadi, ini kan agak sulit nalarnya terjadi di lapangan. Ini contohnya, Jadi biar kita nyambung. Lagi nak masuk waktu sholat dikejar, belagi gitu. Nggak taunya pas lagi belagi tadi itu azan, Allahu Akbar. Nah, kita nak masuk masjid, timbul singo tu masuk masjid pula. Belagi nah pas lagi belagi boleh tak solat? Boleh. Syiddatul khauf namanya. Ngadap kiblat dak? Tidak. Kalau ngadap kiblat, rukuk sujud, mau kasih atau singo ya. Mau kasih. Nah, tidak. Jadi belagi. Sama seperti perang. Yang penting jangan ngomong tolong, batal. Batal. Kemudian atau apa namanya? Kahayatin seperti ular, waharkin ataupun misalnya kebakaran, misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar, sholat di rumah atau sholat di masjid, tiba-tiba ada api besar, maka jangan mantap, biarlah aku husnul khotimah. Salah pilih mak itu, jangan mak itu. Jadi jangan dibatal ke sholatnya. Lagi sholat tiba-tiba kebakaran, insya Allah tidak terjadi. Ini kan contoh belajar baik. Lagi sholat tiba-tiba kebakaran, jangan dibatal ke sholatnya. Belagi dari rumah, teruskan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, sudah selesai ke sholat, baru urusi kebakaran. Atau sambil nyiram boleh. Yang penting apa namanya? Sambil berbacaan sholat dan rukuk sujudnya pakai isyarat. Harkin. Gorkin atau gara-gara gorkin itu tenggelam banjir misalnya. Lagi sholat tiba-tiba naudzubillah tsunami. Naudzubillah tsunami misal atau banjir bandang. Jangan ngandon. Biarlah. Mana budak-budak lagi kati iman enggak lo? Nah salah. Ini bukan iman, ini namanya aiman. Ini iman bukan urusan iman. Ini syariat. Jadi pas banjir berlari dan sholatnya jangan dibatalkan, bisa diteruskan walaupun bergerak, walaupun tidak ngadep kiblat, sholatnya tetap sah. Kemudian contoh lain apa dia? Wa gharimin luh yatlubuhu yaktasu minhu, atau misal ada wong yang dia punya utang, dionya punya utang. Yang ngutangi ini nage dan cowok nagenya serem, makin debt collector. Tukang nagih utang dari kelompok preman, ngawak senjata, pistol, macam-macam, serem. Wong daerah timur misalnya. Jadi kita lagi sholat di masjid, tiba-tiba debt collector tadi itu ada di masjid pula. Ada di masjid. Kata debtnya, ini dia gentak kau. Kata dia. Nah kita sebenarnya galak, ada niat untuk mayar utang, cuma duitnya belum ada. Dan kita sudah ngomong, sudah minta maaf, minta keringanan dari wong yang kita ngutang sama dia. Tolong je aku waktu. Dionyo kejam, tak do. Sesuai perjanjian, maki tekenan pula. Nah, maka di situ boleh pas lagi sholat tiba-tiba ada debt collector, dia marah sama kita. Ini dia gentak kamu nak, dah baca lagi kau. Nyut lagi gitu. Belari gitu, itu tidak masalah. Itu namanya sholat syiddatul
Khuf. Banyak contohnya. Lagi sholat kita naruh tas. Di tas itu ada HP, ada kelpe, ada kunci motor, ada harta gitu. Tiba-tiba pas kita lagi tegak ada wong masuk. Ada wong masuk, kemudian ngembek tas kita. Ngembek tas kita. Kejar. Jangan batal ke sholat, kejar. Bebas. Bebas tangkap dia. Syaratnya jangan nyerit. Jangan ngomong kejar. Begitu tertangkap dan tembek tas, langsung cepat-cepat muter ke arah kiblat. Sholat balik ke asalnya lagi. Nah ini contoh banyak. Lagi sholat tiba-tiba makmum di saf pertama ada wong gila. Wong gila kan kasus kemarin banyak. Tak tahu wong gila yang kemana lagi. Kati lagi gila ya kan. Jadi masuk ke saf 1. Jangan ditontoni. Kalau memang dia ini mencurigakan ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke saf 1. Pastinya dia ada niatan yang buruk. Maka wong yang nyingo itu boleh dia bergerak. Dan gerakannya tidak batal. Karena solat syiddatul khauf. Jadi banyak nian masalah solat syiddatul khauf. Ini disingkat oleh siapa namanya Al-Habib Muhammad. Sebatas kita tahu. Artinya di dalam syariat solat itu sangatlah kuat daripada kewajibannya. Apapun keadaan dan dimanapun kita berada, maka jangan kita meninggalkan solat. InsyaAllah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjaga solat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Dan semoga antum semua mendapatkan rezeki yang luas. Orang tua antum InsyaAllah mendapatkan kelancaran, keberkahan umur, keberkahan rezeki, halal, barokah. InsyaAllah selama antum belajar di sini, ilmu yang antum dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi daripada pejuang-pejuang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.